Ya kono didol goblok. Pada rakyat jelata. 6 tahun Itu udah alhamdulillah dulu. 20 triliun. Lo emang sopan ya sambil makan? Di tahun 2024 kita menyaksikan beberapa kasus viral yang bermuara dari perangai publik. Dari polwan yang melabrak orang lagi makan, terus tokoh agama bilang goblok ke pedagang es teh, sampai koruptor 300 triliun divonis cuma 6,5 tahun karena berkeluarga dan sopan. Plus, ini bukan kali pertama vonis ringan karena sopan dan kooperatif selama sidang. Dari tahun 2022 sudah ada beberapa kasus seperti ini. Lebih jauh lagi di 2021, menurut Microsoft Civility Index, kita itu salah satu negara paling tidak sopan dalam berperilaku berselancar di dunia maya dan aplikasi media sosial. Tapi mari kita analisis, sebetulnya apa sih yang kita sebut sebagai sopan santun? Berbicara mengenai padanan kata atau padanan leksikal, Indonesia punya beberapa kata yang translational approximation-nya ke bahasa lain itu tidak bisa kita katakan sama atau identik 100%. Bahasa gampangnya ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang kalau ditranslate ke bahasa lain itu secara makna meleset, begitupun sebaliknya. Seperti kata guru. Secara bahasa sebetulnya gak ada kata dalam bahasa Inggris yang padanan maknanya sama dengan kata guru. Ya kalau di Google Translate tentu munculnya teacher. Tapi teacher itu secara definisi lebih sama dengan kata pengajar. Guru dalam bahasa Sanskerta artinya itu orang yang punya wisdom. Dalam filosofi Jawa, guru itu merujuk pada orang yang bisa digugulan ditiru. Begitu pula dengan beberapa kata lain seperti gotong royong, sambal, adat, akal budi, termasuk yang akan kita bahas dalam video ini yaitu sopan santun. Tentu kalau kita melihat sebuah kata yang bisa dipakai sebagai working definition, tentu ada. Kita bisa pakai kata attitude, courtesy, politeness. Tapi sebagai deep definition, definisi yang mendalam, ya agak sama. Tapi video ini fungsinya cuma sebatas pengantar yang gak terlalu mendalam. Jadi saya mungkin akan kutip beberapa term dari teori kesopanan atau politeness secara umum. Sopan santun adalah ekspresi yang dilakukan untuk menghargai orang lain plus menghargai diri sendiri. Kalau dalam bahasa yang lebih metodologis, sopan santun itu adalah alat yang digunakan untuk memberikan nilai pada orang lain plus nilai pada diri kita sendiri. Misalnya dalam Babad Diponegoro, dalam tembangnya Pangeran Diponegoro itu beberapa kali dalam mendeskripsikan seorang tokoh itu sopan atau subasita tidak. Dan penilaian sopan santun itu menjadi sedikit gambaran bahwa tokoh ini itu orang baik atau tidak. Bangsa ini pernah punya semacam obsesi terhadap apa yang disebut sebagai sopan santun. Setidaknya pada zaman kerajaan, obsesi sopan santun itu masih sebatas media supaya masyarakat harmonis, gak gontok-gontokan. Namun pada satu titik, tepatnya post-kolonial, bangsa ini punya semacam penyakit konstipasi atau sembelit. Kita gagal mencerna buah sopan santun. Bukan karena buah sopan santunnya tidak sehat, tapi metabolik kita yang tidak sehat. Pengaruh feodalisme itu benar-benar mempermainkan apa yang bangsa ini sebut sebagai sopan santun. Sehingga beberapa subkelas dalam masyarakat itu jalan di depan orang yang dianggap besar harus menunduk kepala. Kalau perlu jongkok, kalau perlu merangkak, kalau perlu cium kaki, cium kaki. Dan kalau tidak melakukan itu kadang dianggap tidak sopan atau sompral. Sebetulnya dari zaman kerajaan juga sudah begitu. Tapi itu cuma sebatas untuk abdi dalam atau pelayan yang di lingkungan kerajaan. Kalau kalian lihat Thailand, itu yang disuruh tiarap cuma orang di depan raja. Tidak cuma Melayu, orang Mesir kuno juga dalam beberapa papirus digambarkan sangat peduli dengan manner, dengan apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Bahkan dalam papirus Prise zaman Firaun Jekare Isesi itu sudah ada konsep table manner. Dalam perbincangan akademik, salah satu konsep yang bisa menaungi frasa sopan santun adalah etiket. Etiket adalah aturan atau tata cara yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku, berbicara, dan bertindak dengan sopan serta sesuai dengan norma sosial. Etiket mencakup berbagai aspek kehidupan seperti cara makan, berbicara, berpakaian, dan berinteraksi dengan orang lain. Kenapa semua orang suka dengan satpam bank? Karena protokol etiket yang dijalankan itu berdasarkan kesopanan dan keramahan. Orang tidak lihat satpamnya pintar atau tidak, orang tidak lihat satpamnya kaya atau tidak. Yang orang lihat satpamnya sopan atau tidak. Setiap orang yang kerja di lingkungan bank merupakan bagian tubuh dari bank itu sendiri yang memberikan impresi kepada nasabah. Orang nggak kenal dirutnya, orang nggak kenal manajernya, yang orang kenal ya satpam dan tellernya. Kenapa Gus Miftah dalam 2 bulan terakhir dihujat? Karena dia adalah bagian dari tubuh politik sang presiden. Tepatnya utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kalau kita lihat track recordnya, tentu harus kita akui bahwasannya banyak ceramahnya yang mengandung pembelajaran. Namun, ini bukan kali pertama Gus Miftah menuturkan sesuatu yang kurang sopan dan santun. Saat dulu ia melakukan itu, mainin kepala istri atau ngomong jelek dan lonte ke pelawak, itu tidak merepresentasikan siapapun. Tapi posisi dia sekarang adalah tubuh sang presiden. Jadi saat siapapun yang bagian dari presiden, entah staf sus, admin media sosial, atau menteri, melakukan tindakan berdosa dan dihina, sebetulnya yang ingin dihina itu presidennya. Begitu pula Erina istri Kaisang.
Saat orang bilang bau ketek, sebetulnya yang ingin dihina itu ketek dinasti, bukan ketek Erina secara personal. Aku merasa malu pada diriku sendiri saat aku menyadari bahwa kehidupan ini adalah sebuah pesta topeng, sedangkan aku menghadirinya dengan wajahku yang sebenarnya. Pada tahun 1955, seorang sosiolog bernama Erving Goffman memperkenalkan konsep yang disebut sebagai phase. Dalam esainya On Phase Work, An Analysis of Ritual Element in Social Interaction. Phase adalah gambaran diri seseorang yang ingin diproyeksikan kepada orang lain dalam interaksi sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua memakai topeng atau memainkan peran tertentu untuk menyesuaikan diri dengan harapan sosial dan menjaga hubungan dengan orang lain baik disadari atau tidak. Kembali lagi ke contoh Gus Miftah tadi. Sebetulnya saat dia bilang goblok, itu kan tidak ada lucunya sama sekali. Tapi kiri kanan belakang tertawa semua. Itu contoh gampang dari Facebook. Saya tertawa secara implisit menyampaikan bahwa saya menghargai humor Anda, sehingga menjaga hubungan baik. Dan kalau Facebook kalian gagal, menurut Erwin kita punya reaksi spontan untuk face saving. Contohnya ngomong bercanda atau minta maaf. Konsep FIS ini kemudian dikembangkan menjadi politeness theory atau teori kesopanan oleh ahli bahasa Penelope Brown dan Stephen C. Levinson. FIS menurut Brown dan Levinson meliputi keinginan untuk dihargai, diakui, dipuji, diterima, atau positivis, dan keinginan untuk bebas atau negativis. Nah, yang disebut sebagai kesopanan itu apabila kita mampu menjaga FIS orang lain beserta FIS kita sendiri. Jadi kalau kita merumuskan kesopanan dalam koridor yang lebih terstruktur, sebetulnya bagaimana sih cara kita menjaga kesopanan? Menurut Brown dan Levinson, sesimpel menjaga FIS training act atau tindakan yang mengancam FIS. Ada dua hal yang mengandung unsur ancaman terhadap FIS, yaitu kalimat yang mengandung perintah dan kalimat yang mengandung penghinaan. Tapi tidak mungkin kita hidup tidak melontarkan kalimat perintah. Kita bisa tetap sopan dengan cara memparafrase bentuk kalimat perintahnya dengan menambahkan variabel pujian. Seperti, kamu kan kuat, tolong bantu angkat ini. Atau menambahkan variabel merendah, mohon maaf, bisa bantu saya angkat ini. Kesopanan menurut mereka adalah cara untuk memitigasi potensi ancaman yang muncul dalam interaksi sosial, guna menjaga hubungan baik dan menghindari konflik. Kembali ke Indonesia, sebetulnya sulit untuk mendeskripsikan Indonesia itu negara yang berwatak seperti apa. Mau dibilang ramah dan sopan, faktanya menurut Microsoft Civility Index, kita itu salah satu negara paling tidak sopan. Birokrasi dan pelayanan publik kita tidak ramah, indeks korupsi kita tinggi, sementara indeks kebahagiaan kita rendah. Tapi mau dibilang kita negara yang berwatak tidak ramah dan sopan pun, kita selalu top global international atas keramahan penduduk terhadap ekspatriat. Juga kita selalu masuk list dalam negara paling religius di dunia. Halo, aku Firlin dan aku umurnya 20 tahun. Di video ini aku mau cerita ke kalian pengalamanku 5 tahun gak ngomong kasar. Beberapa hari lalu ada perempuan yang sharing pengalaman dia tidak ngomong kasar selama 5 tahun di TikTok. Dan awal-awal komennya itu kurang disambut positif. Gua banget Tot, kita sama Mac. Dark system biasanya yang kayak gini. Wow, pasti tata krama belum ditemukan di sini. Tapi pada akhirnya dia dapat spotlight. Orang-orang sudah nutupin komentar yang aneh-aneh dengan ucapan positif. Dan anggap saja exposure untuk mbaknya. Ya disitulah dualitas watak orang Indonesia. Memang kalau kita berbicara standar kesopanan itu berbeda-beda di setiap tempat. Dan terkadang berbicara kasar justru bisa menjadi poin plus di beberapa tempat. Bukan saya membenarkan kalimat umpatan, cuma itu sedikit fakta terkait antropologi dan anatomy of swearing. Memangnya apa sih untungnya kalau kita punya kesopanan? Pertama, kita bisa dapat potongan masa tahanan atau remisi kalau kita melakukan korupsi. Gak, bercanda. Kita bisa melihat beberapa papers bahwasannya ada korelasi antara kesopanan dan kecerdasan emosional, yang mana sebagian besar hidup kita itu dipengaruhi oleh pilihan emosional ketimbang rasional. Interaksi sosial, leadership, kita ingin menikah dengan siapa, itu semua pilihan emosional yang mana tidak ada ruginya kalau kita bersikap sopan. Politeness theory pada awalnya dikembangkan memang bertujuan supaya kita tidak mengancam face orang lain, dengan harapan orang lain juga tidak mengancam face kita. Sederhananya, supaya gak nambah musuh, syukur-syukur nambah teman. Bak pepatah Tiongkok, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Dunia ini adalah panggung sandiwara, dan kita semua adalah aktornya. William Shakespeare. Sekian video kali ini, see you on the next video, bye bye.